Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Malahayati. Saya adalah Kepala Sekolah pada SD Negeri 10 Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil diskusi kami bersama warga sekolah terkait perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid berdasarkan evaluasi rapor pendidikan. Program utama yang merupakan unggulan pada SD Negeri 10 Setiabakti adalah PADI, yaitu penanaman adab dan ilmu, di mana kami berharap anak-anak kami memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila, beretika, serta memiliki prestasi cemerlang dengan tetap rendah hati. Sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memperlihatkan perilaku yang sangat mulia dan membanggakan semua pihak. Layaknya padi, semakin berisi, semakin merunduk. Sebelumnya saya kan sudah menyampaikan kepada Bapak terkait diskusi perencanaan program yang berdampak pada siswa sesuai dengan rapor pendidikan kita. Nah, bagaimana Pak persiapannya? Baik Bu, persiapannya itu adalah yang pertama saya sudah menyampaikan undangan kepada seluruh peserta kita, kepada wali murid, kepada komite, juga kepada dewan guru sudah saya memberikan undangannya. Kegiatan ini akan kita adakan pada pukul 9 karena dengan hari ini diadakan lebih awal sedikit, dan kita adakan nanti di ruang pustaka. Ruang pustaka. Jadi segala persiapan terkait rapat sudah beres Pak ya? Sudah Bu, sudah beres sekali, sudah ada fokus, sudah ada laptop, sudah saya sediakan. Iya. Kabar dari pengawas juga insya Allah akan hadir, tapi mungkin ada kabar Pak dari komite setelah Bapak mengantar undangan? Kalau komite belum ada Bu. Belum ada kabar ya, nggak apa-apa, kita akan lanjut nanti pada pukul 9. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid berdasarkan evaluasi rapor pendidikan. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Banta, yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah, juga yang saya hormati Ibu Dewan Guru dan perwakilan daripada wali murid. Adapun kegiatan pada hari ini adalah kita akan membahas sebuah program yang nantinya akan berdampak kepada siswa kita, sehingga nantinya siswa kita itu ukuran indikatornya adalah rapor pendidikan kita itu menjadi lebih baik dari literasi maupun numerasinya. Untuk itu kegiatan yang pertama itu adalah kata-kata sambutan dari Bapak Pengawas kita. Semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat duduk bersama dalam rangka penyusunan program sekolah. Kemudian selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh beruntung. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya banggakan kepada Bapak dan Ibu Guru
beserta staf SD Negeri 10 Setiabakti. Hari ini kita sama-sama telah tampilkan bahwa penyusunan program untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, demi menjaga ini berjalannya prestasi di sekolah kita, inilah kita wajib kerjasama. Nah, sekolah kita ini nantinya meraih prestasi yang baik, ya seperti itu. Terima kasih Bu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengawas kita yang sudah memberi banyak sekali nasihat juga motivasi kita, sehingga kita nanti ke depannya bisa mengambil manfaatnya supaya efeknya nanti bisa kepada peserta didik kita. Untuk sesi selanjutnya itu adalah penjelasan tentang program yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Dahlia Malayadi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini di SD Negeri 10 Setiabakti. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak pengawas SD, yaitu Bapak Balita Timari, dan Dewan Guru serta tenaga kependidikan yang telah berhadir pada hari ini. Juga ada perwakilan dari orang tua. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid, yaitu berdasarkan evaluasi rapor pendidikan. Ini sekilas tentang SD kita, yaitu SD 10 Setiabakti. Jadi sebelum kita melaksanakan program, ada baiknya kita memetakan aset apa saja yang ada pada sekolah kita. Nah, jadi SD 10 Setiabakti ini jumlah pegawainya ada 12 orang. Jumlah pegawai ada 12 orang, dan ini adalah modal manusia. Anggaran BOS pada SD Negeri 10 Setiabakti nantinya direncanakan tahun 2025, yaitu dalam setahun 41.160.000 rupiah. Kita bagi dua tahap, jadi satu tahapnya 20.580.000 rupiah. Untuk menjalankan sekolah, kita punya mimpi, yaitu visi kita. Nah, kita harus ada visi SD Negeri 10 Setiabakti, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berkualitas, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita akan menganalisis terlebih dahulu rapor pendidikan SD Negeri 10 Setiabakti. Jadi saya sudah mengunduh rapor pendidikan. Ini adalah rapor pendidikan kita pada tahun ini, tahun 2024. Nah, alhamdulillah kita naik semuanya. Kita naik dari yang sebelumnya, pertama sekali kemampuan literasi itu merah awalnya. Alhamdulillah capaian naiknya sampai 47,78%. Ya, itu juga berkat kerjasama dan kolaborasi semua warga sekolah. Nah, selanjutnya mungkin kita masih numerasi ini masih sedang, masih kuning, tapi sebelumnya merah. Nah, ada peningkatan di numerasi, jadi capaian naiknya sampai 56,67 dari tahun 2023 sebelumnya. Persentasenya antara 40 sampai 60%. Itu di Kabupaten Aceh Jaya yang nasional menengah juga, 41 sampai 60%. Nah, itu ada karakter, alhamdulillah semakin lama semakin baik. Juga iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan. Sebelumnya kualitas pembelajaran kami
ada peningkatan, walaupun peningkatannya hanya sedikit, naik 8,04 dari tahun 2023, tapi alhamdulillah sudah ada peningkatan. Nah, selanjutnya kita kan harus tahu nih akar masalahnya. Saya lebih kepada kemampuan numerasi. Kenapa nih numerasi kita masih kurang? Nah, itu yang harus kita gali bersama, kita telaah bersama. Kenapa ya? Nah, dari kemampuan numerasi itu, walaupun sudah naik dari tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang subindikatornya yang perlu ditingkatkan. Nah, yang pertama pada domain bilangan, ada beberapa program sekolah yang telah terrealisasi walaupun belum maksimal. Nah, ini adalah program sekolah kami. Yang pertama Wilia, yaitu Wirid Yasin. Itu dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian 15 menit bersama Asmaul Husna, itu dilakukan setiap hari Rabu. Senam pagi dilakukan setiap hari Selasa ya, Selasa dan Sabtu ya. Kemudian Sabtu berseri itu apa? Bersih, sehat, dan asri. Selanjutnya daring, yaitu gemar membaca nyaring, dan gema, yaitu gemar membaca bersama. Nah, karena sebelumnya SD ini pernah menduduki tingkat 10 terendah di Kabupaten Nati Jaya sebelumnya ya, di literasi, maka kami alhamdulillah dipanggil ke Banda, diberikan ilmu, diberikan masukan dan sebagainya. Jadi kami pernah membuat ini, walaupun ini jarang dibuat, ini perlu kami evaluasi kembali. Nah, kemarin itu juga ada Ibu Yusnida dan Pak Dahlan juga dikirim ke kabupaten untuk diberikanlah pelatihan terkait literasi. Nah, selanjutnya laba. Jadi mengingat untuk siswa kelas tinggi, kenapa? Mengingat anak-anak sudah kelas tinggi tidak bisa membaca, jadi kami buatlah program lancar membaca. Nah, selanjutnya pembenahan literasi numerasi itu juga kelas, dan ini Pak, serbu pustaka, serangan membaca buku di pustaka. Nah, jadi perlu diketahui pustaka ini sebelumnya gudang. Yang tempat kita duduk ini sebelumnya adalah gudang. Alhamdulillah walaupun sangat sederhana, sudah dibersihkan, sudah ada penanggung jawabnya, dan bisa Bapak lihat bagaimana. Di kumpul sekolah seperti yang saya sampaikan tadi di KKG, dan kemudian Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran itu juga program dari Bupati, program dari Dinas. Jadi sekitar 10-15 menit masuk kelas, anak-anak usahakan kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu dituntun oleh guru dalam membaca Al-Quran. Kelas 4, 5, 6 dituntun juga, tapi mereka sudah lebih mahir membaca Al-Quran. Nah, itu sekilas program. Nah, ini ada beberapa dokumentasinya, saya tidak masukkan semuanya ya. Itu ada Wiria, Asmaul Husna, Sabtu berseri, ada garing, gema, itu lancar membaca, kemudian serbu pustaka. Selanjutnya ada praktik baik di KKG, senam pagi, kemudian Cinta Al-Quran, itu ada literasi numerasi, walaupun kami sinyal ada, tapi kami ada tag. Kemudian praktik baik di kumpul sekolah. Oke, ini juga perlu kami laporkan bahwa ada, walaupun tidak banyak ya, ada beberapa prestasi selama tahun 2004. Salah satunya adalah beasiswa prestasi tingkat kecamatan meningkat. Selanjutnya, rapor pendidikan seperti kita lihat tadi bersama meningkat pada semua aspek, terutama pada literasi dan numerasi. Kemudian, alhamdulillah juga siswa kita meraih 5 besar Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten pada bidang IPA yang dikirim ke provinsi. Walaupun sampai di provinsi tidak menang, tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah masuk 5 besar di kabupaten. Nah, selanjutnya pustaka kembali aktif, walaupun tidak setiap hari ya. Kemudian muncul calon guru penggerak angkatan selanjutnya yang akan berkolaborasi dan bersinergi dalam transformasi pendidikan. Ini ada calon guru penggerak juga Pak, dan mungkin untuk ke depan akan bertambah lagi. Ya, harus ada gerakan. Selanjutnya bertambahnya guru yang tersertifikasi pendidik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tematik, bagaimana
pendapat Bapak Ibu terhadap program yang sudah berjalan. Ya, bagaimana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya yang program sudah berjalan memang setiap hari kita sudah berjalan ya. Kayak yang tadi dari jam 7.45 sampai jam 8 kurang 5 ya. Jadi itu sudah berjalan. Tapi kalau saya melihat itu masih perlu perbaikan, perlu intensif, perlu perhatian daripada kita semua sebagai guru. Artinya ketika kita misalkan waktu pembelajaran literasi, itu literasinya cuma kita lihat ada anak-anak yang membaca saja. Nah mungkin ke depan kita harus lebih melihat bahwa literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tapi ada efeknya ke depan. Misalkan dia mampu menghasilkan sebuah karya misalkan. Nah misalkan apa karya? Saya sedang mencoba dengan anak kelas 6. Ketika dia membaca sebuah cerita katakanlah, dia nanti ataupun membaca sebuah artikel, dia bisa membuat karya yang berbentuk apa? Ada memang ada hubungannya dengan pelajaran, itu adalah karya ilmiah yang berupa teks eksplanasi. Jadi anak-anak itu bisa membuat teks eksplanasi. Jadi kita harus menjuruskan literasi kita lebih meningkat lagi, bukan hanya pagi-pagi itu hanya membaca. Nanti paling-paling sedikit kita ganti-ganti supaya tidak ada bosan. Kita bisa juga membuat anak-anak itu bisa satu orang mendongeng selain itu. Kita buat dia satu orang itu bisa menceritakan apa yang dia punya dalam isi kepala dia itu bisa dia ceritakan kembali kepada anak-anak ini. Nanti kita buat bergiliran sehingga nantinya mungkin termotivasi untuk mereka itu dalam ini literasi. Yang kemudian yang hari Jumat kita membaca yasinan. Itu mungkin lebih bisa kita modifikasi lagi nantinya. Itu nanti kita bisa minta arahan daripada guru PAI kita ya. Bagaimana mungkin ada apa lagi Bu ya? Yasinnya ya, bisa diperini lagi mungkin ya. Itu mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Okta atas pendapatnya. Mungkin nanti ada masukan program apa nih Pak Okta yang harus kita buat untuk mimpi yang Pak Okta sampaikan tadi. Ya, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Tantangannya apa yang tantangannya salah satunya kekompakan yang paling utama. Kalau kita dalam hal kita membuat sebuah program, kalau kita nggak ada kerjasama yang disampaikan dari Pak Pengawas, kalau kita tanpa kerjasama, tanpa bisa menerima pendapat dari teman sejawat kita, otomatis mungkin program itu nggak akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Solusinya apa? Solusinya kita sebagai kita guru di sini, warga sekolah di sini, bagaimana kita semua bisa menerapkan dari satu solusi dari satu teman kita, dari kepala, baik dari guru yang teman sejawat kita, bagaimana cara kita menerima pendapat itu, apakah bisa kita masukkan dalam program itu atau bagaimana. Jangan kita utamakan di sini salah satu mungkin ego kita. Oh, saya sudah pintar, saya sudah ini, tidak perlu arahan itu. Tapi kalau kita masih punya itu, mungkin apa yang kita programkan itu bisa jadi mungkin walaupun terlaksana kadang tidak maksimal. Nah, itulah. Baik, terima kasih Pak Asim. Jadi kolaborasi ya, kolaborasi. Tanpa dengan kolaborasi kita masih berjalan di tempat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, perencanaan program seperti apa yang akan kita laksanakan di tahun 2025 nantinya? Ya pastinya kita semua punya mimpi. Jadi saya pengen sekolah saya seperti ini. Apa ya kira-kira? Nah disinilah kita diskusikan bagaimana. Kita tingkatkan anak-anak yang belum bisa membaca, kita buat suatu mungkin kelompok khusus, ada guru satu yang membimbing siswa-siswa yang beberapa yang belum bisa membaca. Diharapkan tahun 2025 ini semua siswa tidak ada lagi yang tidak bisa membaca ya. Minimal dari kelas 1 sampai kelas 5 walaupun belum lancar sepenuhnya 1, 2, 3 minimal tidak ada lagi siswa-siswa yang belum bisa membaca. Itu harapan saya untuk tahun 2025 yang akan datang. Ya baik, terima kasih Bu Zarina.
itulah mimpi kita. Nanti ke depan kita coba rancang. Jadi kalau istilahnya asset based learning, asset based learning itu melihat aset yang positif. Nah, itu bisa kita evaluasi lagi nanti bersama bagaimana seperti sarannya Bapak pengawas. Alhamdulillah nanti kita pikirkan program apa yang cocok kita buat sesuai dengan keluhan seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya juga mimpi saya ada program yang masih dalam perencanaan. Jadi ada juga yang masih berjalan setengah dan tentunya akan kita diskusikan kembali. Yang pertama, saya ingin anak-anak membimbing pustaka daerah. Itu sudah pernah saya berkoordinasi dengan pustaka daerah, tapi belum terrealisasi. Kemudian Parsel ini walaupun pastinya memerlukan biaya, kita kembali lagi ke aset modal finansial sekolah. Nah, itu pameran sekolah. Saya ingin dibuat seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas kembali. Kemudian ini sudah berjalan, Pak, tapi belum hanya masih setengahnya. Ini pasti itu paket sedekah dengan hasil dari dana yang sudah terkumpul nantinya walaupun sedikit, hanya 1.000 atau ini nggak ada besok aja gitu kan. Biasa anak-anak itu tetap menyisihkan. Nah, hasil dari itu kita suruh anak-anak sendiri yang mengatakan ke rumah-rumah masyarakat yang memerlukan walaupun cuman gula sekilo, minyak seliter gitu ya. Maksudnya tidak banyak, tetapi kita mau mengajarkan kepada siswa, oh beginilah rasanya indahnya berbagi. Nah, seperti itu. Itu juga belum berjalan sebelumnya. Kemudian warna ayat. Jadi inginnya anak-anak ini satu hari satu ayat aja dihafal. Selanjutnya pengadaan mading sekolah. Ini sudah ada dalam rencana, tapi belum berjalan. Lalu sarapan sehat. Apa sarapan sehat itu? Pemenuhan gizi bagi siswa dalam rangka pencegahan stunting. Kemudian gasing, yaitu gerakan stop bullying. Selanjutnya curhat. Apa itu curhat? Curhatan hati siswa. Nah, kita harus tahu. Itu sudah pernah saya lakukan ketika jam istirahat. Kadang saya panggil satu atau dua. Kadang anak-anak itu bercerita dia ada masalah di rumah. Nah, masalah di rumah, kadang kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia nih, maaf kita bilang kemampuannya lebih rendah. Ternyata dia ada masalah di keluarganya, itu bisa jadi. Atau ada masalah dia sama guru. Ya, atau ada masalah dia dengan temannya, itulah perlu curhat. Nah, kemudian ada gapah, gerakan anti sampah. Ini inspirasi dari sampah yang berserakan. Kalau kita serahkan kepada tenaga kebersihan sekolah, nggak sanggup lah halaman seluas ini. Nah, itu harus ada istilahnya seperti apa ya, kesadaran diri dari siswa, juga guru, tentunya warga sekolah lah semuanya. Termasuk saya kepala sekolah terhadap gerakan anti sampah. Kemudian ada sipil bakat. Apa tuh sipil? Siswa terampil dan berbakat. Itu kami insya Allah nanti akan kita rancang kembali dalam programnya. Yang pasti harus ada siswa yang terampil, yang bisa muncul. Terampil apa? Mungkin dia bisa membuat keterampilan apa yang bisa nanti menghasilkan perekonomiannya. Itu perlu saya rasa. Selanjutnya pembagian takjil di bulan Ramadan. Memang ini belum pernah kami lakukan, tapi saya ada rencana seperti itu. Dan selanjutnya studi banding ke sekolah lain. Menurut saya itu penting. Kenapa? Dengan kita mengajak siswa ke sekolah lain, dia bisa melihat, oh sekolah ini seperti ini. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari sekolah lain, kita bawa pulang ke sekolah kita sendiri. Adakah program tambahan yang bisa kita tampung? Nah, oke, silakan Pak Okta. Yang pertama kita sudah melihat yang ditulis oleh kepala sekolah kita, itu memang programnya sungguh luar biasa. Tapi kadang mungkin dalam hati kita masih ada pesimis, ya kan? Dan mungkin dari hati-hati kita ini ada pesimis, maka kita terlebih dahulu harus optimis dulu. Ketika kita bilang one day banyak mungkin, kita bilang 5 sedekah atau 7. Jadi hal-hal yang negatif itu mungkin harus kita hindarkan dulu.
Nah, seperti Bu Dari bilang tadi, aset yang pertama kita adalah positive thinking dulu. Sudah kita buat. Yang pertama saya ingin merespon dari Pak Pengawas kita. Tadi dibilang Bapak ini gersang sekali. Jadi saya nambahkan untuk kedepannya kita akan buat seperti yang dulu. Sudah pernah nih Pak, tapi karena penghijauan. Dulu memang sudah pernah kami di sini tuh di belakang itu ada ubi, ada sayur. Kami pulang sekolah tinggal petik, pulang ke rumah masak Pak. Nah, jadi itu insya Allah kita akan buat nanti dengan hubungan dari Ibu Kepala Sekolah, kita akan membuat lagi kebun kita Pak. Nah, sehingga yang Bapak sampaikan tadi itu nyambung dengan kita. Karena memang kondisi yang pertama ini adalah karena seperti Bapak bilang tadi pagar. Pagarnya yang sudah bolong di sebelah sana. Itu yang menyebabkan kami di sini. Kemarin itu sudah Pak Saiful juga gitu. Pertama datang ke sini langsung gersang bilang Bapak Saiful. Jadi kami sudah gotong royong, sudah bawa bunga, semua. Tapi itulah, mari kita ini bergerak kembali. Nanti mungkin saya mungkin bisa mengusulkan nanti kita pertelas. Nah, kita buat kebun kita pertelas. Nah, jadi anak-anak pun kita libatkan nanti, bukan hanya guru saja. Mungkin itu Ya, baik, terima kasih Pak Okta atas masukannya. Bisa ditulis notulennya. Kita akan berdayakan kebun sekolah. Ya, apakah itu apotek hidup ya? Atau sayur-sayuran. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam memberikan saran. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat kita implementasikan ke depannya. Nah, kita mengambil kesimpulan dan kita refleksikan. Ada beberapa program tambahan yang kedepannya akan kita laksanakan. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu, program ini bukanlah program kepala sekolah. Bukanlah program guru saja, bukan program siswa saja, tetapi program kita SD Negeri 10 Setiabakti. Nah, jadi saya minta dengan sangat kita saling bahu-membahu, saling kita berpegangan tangan lah di sini, saling berkolaborasi agar rencana-rencana yang kita bicarakan tadi dapat berjalan semaksimal mungkin. Saya sebagai fasilitator hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang tidak sesuai. Saya mohon diperbanyak maaf. Insya Allah saya optimis, Pak Pengawas, saya optimis sekolah ini akan menjadi salah satu sekolah terbaik ya, Cijaya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.